Siapakah yang disembah oleh Bapak Abraham, Yitzhak, dan Yakub? Kitabnya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menulis dalam kitab Kejadian pasal yang ke-33 ayat yang ke-20, Allah Israel ialah Allah. Berdasarkan tata bahasa Indonesia, arti kalimat itu adalah ada Allah yang disembah oleh Israel, namanya Allah. Pertanyaannya, kapan dan di mana Israel menyembah sesembahan yang bernama Allah? Kitab Tanakh berbahasa Ibrani menulis El Elohe Yisrael. Maksudnya, di bumi ini ada banyak El. Namun El yang benar-benar El adalah El yang disembah oleh Yisrael. Siapakah El itu? El itu artinya yang kuat atau sesembahan. Dan itu merupakan gelar bagi Yahweh. Contohnya, El Shaddai, Elohim yang Maha Kuasa, Kejadian 17 ayat 1. El Olam, Elohim yang kekal, Kejadian 21 ayat yang ke-33. El Gibor, Elohim yang perkasa, Ulangan 10 ayat 17. El Kana, Elohim yang cemburuan, Keluaran 34 ayat 14, Ulangan 4 ayat 24. El Emet, Elohim yang benar, Mazmur 19 ayat 10, dan lain-lain. Allah itu sesembahannya umat Islam. Jadi kembalikan saja Allah kepada yang berhak, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak Islam terhadap Nasrani. Karena dalam kitab berbahasa Ibrani, tidak ada Allah. Dan Allah di Indonesia bukan sinonim dari kata Tuhan. Terbukti, umat Hindu dan Buddha tidak pernah memakai nama Allah sebagai bahasa, yaitu sinonim dari kata Tuhan. Israel menyembahnya Yahweh. Keluaran 3 ayat 15, Keluaran 5 ayat 1, Keluaran 14 ayat 31, dan lain-lain. Dan itu tertulis ribuan kali. Dan semua yang ditulis tentu untuk dibaca dan dibunyikan. Assalamualaikum untuk semuanya yang hadir pada malam hari ini. Sebetulnya sudah cukup lama saya menyoalkan tentang nama Tuhan ini. Ya, sekitar tahun 2000, Pak. Tahun 2000 ketika saya mempelajari bahasa asli kitab suci kami, yaitu bahasa Ibrani, saya melihat ada terjemahan-terjemahan yang sangat rancu. Namun dalam hal ini, terus terang, saya pada saat itu memang berada di bawah sebuah sinode yang tentu saja kalau saya menyampaikan akan bermasalah. Dan ternyata memang benar, saya mengalami masalah yang besar. Sehingga saya terpaksa harus di-kick out dari sinode kami sebelumnya. Kemudian pada saat itu saya difitnahkan, diadu domba dengan umat Muslim, seolah-olah saya membuang Allah begitu. Dan itu sempat heboh, saya dipecat tanggal 17 Agustus tahun 2001 pada saat itu. Namun karena saya menyuarakan kebenaran, di mana saya sebelumnya adalah seorang pengusaha. Ketika saya dipanggil Tuhan untuk melayani full time, saya berjanji bahwa saya akan memberitakan kebenaran menurut kitab Injil atau kitab yang saya yakini. Oleh karena itulah maka saya melayani 8 tahun. Tetapi pada saat itu saya belum melakukan kajian ilmiah secara khusus, walaupun saya sekolah teologi sampai S3. Tetapi saya tidak menjurus khusus tentang masalah nama ini. Tetapi setelah saya mulai mempelajari, saya menggunakan kitab acuannya, yaitu kitab ini. Ya. Ini adalah kitab berbahasa Ibrani, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kemudian saya juga menyampaikan bukti-buktinya yang lain. Jadi saya sebetulnya tidak berani juga menyampaikan kalau tidak ada buktinya. Termasuk saya punya kitab ini adalah kitab yang dipakai oleh umat Katolik. Sebetulnya saya punya yang berbahasa Indonesia juga yang sudah menggunakan nama yang benar. Tetapi pada saat saya diminta tahun 2001 itu, ada orang yang 2004 kalau tidak salah, ada orang dari Jakarta, seorang dosen, yang menggugat Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, pada saat itu saya diminta untuk menjadi saksi ahlinya.
Tetapi kitab suci saya itu dipinjam, ternyata sampai sekarang nggak pulang. Dan yang menjadi acuan saya juga ini adalah kitab berbahasa Aram yang nggak banyak orang menggunakannya di Indonesia. Kemudian saya juga ada kitab suci yang berjudul The Names of God Bible. Jadi ada banyak kitab-kitab suci yang saya pakai sebagai acuan kebenaran firman yang saya yakini. Termasuk ini, The Hebraic Roots Version. Ini saya beli ketika saya pergi ke Amerika. Jadi saya menemukan beberapa realitas bahwa sebetulnya umat Nasrani kalau menggunakan nama Allah itu sebetulnya adalah sesuatu yang keliru. Karena saya mempelajari mempelajari dari kitab yang sesungguhnya, termasuk ini, ya, The Name of God ini juga saya pelajari. Ada banyak sekali, sebetulnya saya juga mau mempersiapkan materi, tetapi karena kesibukan saya tidak sempat menghubungi dari pihak Geraha Mu'alaf untuk menyampaikan materinya. Tetapi kalau nanti apa yang saya sampaikan mungkin ini dari pihak Nasrani juga banyak yang nonton. Kalau mereka ingin mendapatkan materi saya, nanti saya bisa kirimkan buku-buku saya. Saya concern dalam hal ini karena saya melihat suatu realitas bahwa umat Nasrani dengan umat Muslim ini selalu berbenturan di akar rumput. Tetapi di sisi lain dari banyak pendeta itu menganggap bahwa tidak ada permasalahan karena sejak dulu tidak ada masalah. Ya sebetulnya tidak ada masalah karena tidak dipermasalahkan. Tetapi kalau kita berbicara tentang kajian ilmiah itu sangat bermasalah. Oleh karena itulah nanti saya akan paparkan apa yang menjadi dasar saya secara ilmiah untuk mungkin berbeda dengan pendeta-pendeta yang lain. Sehingga dengan terpaksa saya harus disingkirkan di kalangan sinode saya yang dulu. Bahkan saya dikeluarkan dari pastori, sehingga saya tidak membawa apapun. Tapi bagi saya, karena saya sudah komitmen untuk menyampaikan kebenaran, maka ya saya harus konsisten dengan apa yang saya sudah komitmenkan. Walaupun pada saat itu, ya secara manusiawi memang sangat ironis sekali. Saya sampai hanya memegang uang Rp20.000 saja di tangan. Karena saya harus keluar malam hari. Tetapi bagi saya tidak masalah, karena banyak umat Nasrani khususnya para pendeta yang begitu menyerang saya, tetapi untung dari pihak Muslim justru yang intelektual tentu saja, yang bisa menerima kajian saya. Pada saat itu saya sempat disidang di kalangan para kiai di Wonosobo, karena saya difitnahkan katanya saya menghina Islam karena saya membuang Allah begitu. Saya katakan saya tidak membuang, saya kembalikan dengan hormat karena memang itu bukan Tuhan kami. Jadi saya harus bisa menghormati umat Muslim. Jadi saya punya konsep bahwa yang disebut dengan kerukunan umat beragama itu bukan menyatukan, tetapi berjalan di relnya masing-masing. Ya, jadi bagi saya kalau ada umat Kristen misalkan, umat Nasrani pindah jadi Islam, monggo kerso silahkan, tidak masalah. Bahkan pendeta sekalipun mau pindah juga tidak masalah. Itu berdasarkan keyakinan yang bersangkutan. Jadi saya terangkan pada saat itu kepada para kiai, dan para kiai juga justru mendukung kami, mendukung saya secara khusus. Pada saat itu saya harus mendirikan gereja sendiri lagi dengan konsistensi yang saya miliki. Dan secara jujur saya katakan, pada saat saya mendirikan gereja, tidak ada pendeta yang mau tanda tangan. Justru yang mau tanda tangan, saya mendirikan gereja, terus terang justru organisasi-organisasi Islam. Ormas-ormas Islam, mereka tanda tangan dengan stempelnya, dan bahkan ada di antara mereka yang mengatakan bahwa nanti kalau misalkan saya mendirikan gereja dipersulit oleh pemerintah, dari pihak Muslim justru yang akan membantu begitu. Tapi ya puji Tuhan dengan perjuangan yang gigih dari apa yang saya
perjuangkan bersama dengan teman-teman. Akhirnya izin gereja dapat kami peroleh juga, sehingga saya juga tidak perlu merepotkan dari saudara-saudara saya umat Islam. Para kiai banyak kenal dengan saya, dan mereka justru sangat mengapresiasi karena saya tidak menjadikan benturan antara umat Islam dengan umat Kristen. Yang secara khusus yaitu tentang masalah nama Allah atau Allah, di mana umat Nasrani selalu mengelak dengan berbagai macam cara. Dikatakan perjanjian baru tidak ada nama Yahweh dan sebagainya. Nah, kenapa? Karena memang di Indonesia terus terang saja untuk literatur Nasrani ini sangat kurang sekali. Dan saya banyak mendapatkan literatur, kalau saya pelayanan ke Amerika, saya beli-beli buku. Seperti salah satu contohnya ini. Ini adalah buku yang membuktikan bahwa perjanjian baru pun ditulis dalam bahasa Ibrani. Dan ini ditulis oleh Rabi Israel. Artinya bahwa kiblatnya memang berbeda. Kalaupun ada orang yang menganggap itu hal yang sama, saya pikir saya mengacu hanya kepada kitab sucinya masing-masing. Jadi umat Islam dengan Al-Qur'annya, sedangkan kami dengan Tanak dan Brit Kadasa. Jadi kalau misalkan kita berada di relnya masing-masing, tentu tidak akan terjadi permasalahan. Kenapa? Karena saya melihat bahwa di dalam kitab suci terjemahan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, nama Yahweh, nama diri Yahweh, Yod, He, Waw, He, huruf Ibraninya, itu diterjemahkan menjadi 4. Tuhan huruf besar semua, Allah atau Allah, A-L-L-A-H huruf besar semua, kemudian Tuhan hanya T-nya saja yang huruf besar, dan Allah hanya A-nya saja yang huruf besar. Padahal setahu saya dulu waktu saya kuliah, ketika membuat skripsi, ketika kita mau mengutip, mengquote daripada buku orang, pengarangnya itu harus dituliskan dan namanya tidak bisa diubah. Tetapi justru terus terang umat Nasrani ini, kalau saya katakan mereka justru menjadikan Tuhannya itu seperti siluman. Dan saya pernah mengatakan ini, itu pun saya dibantai habis oleh umat-umat Nasrani. Dikatakan masa Tuhan siluman? Loh, saya katakan bukan Tuhan itu siluman, Tuhan seperti siluman. Kenapa? Karena namanya berubah-ubah. Salah satu contoh di dalam kitab suci yang saya yakini, di mana nama Yahweh, yaitu Tuhan yang di dalam kitab suci kami, Tanak itu disembah oleh Bapak Abraham, Yitzhak, dan Yakov. Di sana yang pertama nama Yahweh itu diterjemahkan menjadi Tuhan, T-U-H-N huruf besar semua, khususnya di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya pasal 42 ayat yang ke-8. Di sana, di dalam terjemahan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan, aku ini Tuhan, itu namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Di situ dikatakan, aku ini Tuhan, huruf besar semua, itu namaku. Artinya, kalau kita mengacu kepada tata bahasa Indonesia yang baik, artinya ada Tuhan yang bernama Tuhan. Padahal Tuhan itu bukan nama. Tuhan itu adalah sebutan. Nah, ketika saya membaca di dalam kitab berbahasa Ibrani, di sana berbunyi, Ani Yahweh Husmi, Ufodil Akhir Lo Eten Utilati Lapsilim. Yang kalau diterjemahkan dengan benar, sebetulnya berbunyi, Aku Yahweh, itulah namaku. Dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, dan pujianku kepada patung. Itu yang pertama. Jadi, nama Yahweh diterjemahkan menjadi T-U-H-A-N huruf besar semua. Yang kedua, nama Yahweh diterjemahkan menjadi Allah, A-L-L-A-H, huruf besar semua. Di mana umat Nasrani, para pendeta seringkali mengatakan, oh, Allah kami beda dengan Allah. Mereka menggunakan kata Allah, kami Allah. Padahal semuanya sama. Karena hurufnya sama. Dan itu dijadikan sebagai pengganti daripada Yahweh. Dan ini bisa saya lihat kalau terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia di dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat yang kedua. Terjemahan dari LAI mengatakan, Abram menjawab, ya Tuhan Allah,
ALLAH huruf besar semua. Apakah yang akan engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik. Ini di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang kedua. Tetapi kalau saya membaca di dalam kitab berbahasa Ibrani, di sana berbunyi, wa yomer Avram Adonai Yahweh matitenli wa anoki holek ariri oven mesek beiti bu hu damesek Eliezer. Jadi terjemahan yang benar seharusnya kalau saya konvertkan dengan LAI berbunyi, ya Tuhan Yahweh, apa yang akan engkau berikan kepadaku, sedangkan aku tidak mempunyai anak, dan ahli waris di rumahku Eliezer orang Damesek. Ini hal yang kedua. Jadi di dalam bahasa Ibraninya nama Yahweh itu sudah diterjemahkan menjadi dua, yaitu Tuhan huruf besar semua dan Allah huruf besar semua. Yang ketiga, nama Yahweh diterjemahkan menjadi Tuhan, hanya T-nya saja huruf besar. Ini di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-21 di kitab Perjanjian Baru. Di sana dikatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, Tuhan, hanya T-nya saja yang huruf besar, akan diselamatkan. Tetapi kalau saya membaca di dalam Brit Kadasa, di sana berbunyi, wahaya kol asyer yikra vesem yakwi yimalet. Yang seharusnya terjemahannya, dan akan terjadi, setiap orang yang memanggil nama Yahweh akan diselamatkan. Ini yang ketiga. Jadi nama Yahweh sudah menjadi tiga terjemahannya. Yang keempat adalah Allah, hanya A-nya saja yang huruf besar. Itu bisa dilihat di dalam kitab Matius atau Matius pasal yang keempat ayat yang keempat. Di sana berbunyi, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, hanya A-nya saja yang huruf besar. Tetapi kalau saya membaca di dalam kitab berbahasa Ibrani, di sana berbunyi, wayaan wa yomar katuf kilo al halchem levado yikye ha-adam ki al kalmot sapi Yahweh. Yang kalau diterjemahkan seharusnya berbunyi, namun sambil menanggapi, dia berfirman, telah tertulis, bukan oleh roti saja manusia akan hidup, melainkan oleh setiap firman yang keluar dari mulut Yahweh. Jadi di sini kita sudah melihat bahwa satu nama, yaitu Yahweh, diterjemahkan menjadi empat. Yang pertama, Tuhan huruf besar semua, kemudian ALLAH huruf besar semua, yang ketiga, Allah, hanya A-nya saja yang huruf besar, dan yang keempat adalah Tuhan, hanya T-nya saja yang huruf besar. Padahal kalau kita melihat suatu realitas, nama itu tidak bisa diterjemahkan. Kalaupun misalkan nama saya Bunga misalkan, saya bernama Bunga atau Eko begitu. Ketika saya ke Amerika, kemudian ditanya oleh orang Amerika, what's your name? Saya tidak akan mengganti nama saya menjadi my name is Juan, karena Eko itu artinya satu. Atau Bunga menjadi my name is Rose, bukan. Atau flower, bukan. Nama saya ya tetap, kalau Bunga ya tetap Bunga, flower, kalau Eko ya tetap Eko. Karena nama itu tidak bisa diterjemahkan. Nah, dalam hal ini saya melihat satu kenyataan bahwa para gembala, walaupun ada juga yang tahu tetapi tidak mau tahu, karena ya kembali, saya pernah ngomong kepada pendeta, saya katakan, si A, Anda tahu enggak tentang nama Tuhan kita yang disembah oleh Bapak Abraham, Ishak, dan Yakub? Tahu. Menurut kitab suci siapa? Yahweh. Saya tanya yang kedua, lalu bagaimana dengan Bapak? Apakah sudah pernah mengajarkan kepada umat? Mereka jawabannya sangat variasi dan banyak. Mereka katakan, oh itu nggak usahlah diajarkan. Nanti jemaat jadi terpecah belah. Saya bilang memang kalau terpecah bagaimana? Yeshua saja dulu ketika ada di dalam dunia ini juga membuat perpecahan. Apakah itu bukan berasal dari Elohim? Ya, saya tidak bisa memaksa karena saya hanya meyakini apa yang dari kitab suci yang saya sampaikan. Karena
saya terus terang menghormati. Dengan umat Buddha saya menghormati, biarlah mereka menyembah sesuai dengan kitab sucinya. Umat Islam dengan sesuai kitab sucinya, nggak masalah bagi saya. Jadi tidak perlu mempermasalahkan, karena itu saya katakan ketika ada orang Islam yang pindah ke Kristen, saya katakan kamu pelajari saja kitab sucinya umat Nasrani dengan baik. Nggak usah menjelek-jelekan Islam. Karena itu akan menimbulkan permasalahan dan itu tidak membuat Indonesia terjadi kerukunan antar umat. Jadi perbedaan itu asal berada di koridor masing-masing, ya saya kira tidak ada masalah. Ya karena saya banyak referensi-referensi, termasuk Al-Quran pun saya punya. Ini Al-Quran dalam bahasa Belanda. Saya punya, dan nama Allah tidak diubah dalam bahasa Belanda. Artinya itu memang nama. Kemudian saya juga punya kitab suci dari Batak Karo. Ini judulnya Padan Sindekah. Nah, Padan Sindekah ini juga pakai Yahweh. Kemudian saya punya juga Al-Quran yang di sini bahkan dari terjemahan dari cukup bagus juga. Kadim Al-Haramain Asyafritain, pelayan kedua Tanah Suci, Fat Ibnu Abdul Aziz Al-Saud, Raja Kerajaan Saudi Arabia, mendapat kehormatan sebagai penganjur untuk mencetaknya Al-Quran dan terjemahannya ini. Jadi saya menggunakan yang sah semua. Tetapi karena saya menghormati umat Islam, ya go ahead silahkan. Umat Islam mau meyakini Tuhannya, saya hormati saja. Tetapi umat Nasrani seharusnya berada di koridor masing-masing. Nah, kebanyakan pendeta yang tidak mau menyebut nama Yahweh, mereka mengatakan bahwa YHWH itu tidak bisa berbunyi. Saya katakan kalau tidak bisa berbunyi, ya belajar untuk membunyikannya. Nah, kebetulan kemarin saya menemukan video ada pelajaran membaca Ibrani. Kebetulan di situ menyebut juga nama Yod-Heh-Waw-Heh yang dibaca Yahweh. Kemudian saya posting di YouTube saya yang terakhir. Jadi bagi umat Nasrani yang selama ini menganggap bahwa YHWH itu tidak bisa bunyi, bodohnya Yakub Sulistyo saja yang menyebut nama Yahweh, sesuatu yang tidak bisa dibunyikan. Justru saya katakan bahwa betapa bodohnya Elohim atau Tuhan kalau menyuruh Moshe atau Musa menulis sesuatu yang tidak bisa dibunyikan. Ini kan sangat naif sekali. Apalagi ada yang mengatakan bahwa orang Yahudi sendiri lupa bagaimana membunyikannya. Bagaimana mungkin orang Yahudi lupa dengan hurufnya sendiri? Ada alasan macam-macam, katanya di Perjanjian Baru itu sudah tidak ada nama Yahweh karena pada saat itu lingua frankanya adalah bahasa Yunani. Karena orang Yahudi dijajah oleh Romawi menggunakan bahasa Yunani. Nah, saya contohkan saja Indonesia ini dijajah oleh Belanda 350 tahun. Tetapi bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa daerah tidak ada yang hilang. Jadi ada banyak sekali argumentasi-argumentasi yang sebetulnya tidak relevan untuk disampaikan. Karena kalau disanggah itu bisa, namun ya kembali kalau menurut saya karena mereka belum mampu membedakan antara nama, sebutan, bahasa, dan budaya, sehingga mereka rancu begitu. Saya kira untuk pemaparan saya nggak usah banyak-banyak ya. Jadi nanti misalkan ada yang mau bertanya sekitar masalah nama, bisa disampaikan. Saya kira itu dulu Pak Moderator, terima kasih, Tuhan memberkati.